Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur untuk sehat dan kuat yang kita boleh rasakan, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, mari kita bersama berdoa, membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa dituntun di dalam kehendaknya semata. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah terus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita siapkan bacaan kita untuk hari ini dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Kepadamu ya Allah kami berserah atas seluruh kehidupan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Bahwa karena kasih-Mu sematalah kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami pun sudah siap dengan segala rencana aktivitas kami hari ini. Namun sebelum itu kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kebenaran firman Tuhan itu termateraikan di hati kami, lalu kami dapat melakukannya. Berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia untuk mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18 tentang kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mengasihi sebagai tanda hidup baru. Demikianlah tema kita untuk pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, sangat mudah menilai seseorang yang hidup dalam kasih dengan hidup tanpa kasih. Setidaknya yang paling menonjol ialah bagaimana ia bersikap kepada sesamanya. Kasih membuat seseorang memiliki relasi yang baik dengan orang lain. Sedangkan tanpa kasih, seseorang tidak akan tahu bagaimana relasi yang benar, bahkan kebencian akan terus ada dalam hatinya. Berangkat dari kisah Kain yang dipaparkan oleh Yohanes, bahwa dosa yang menyelubungi hidup Kain membuatnya tidak bisa merasakan kasih dalam hatinya, sehingga ia tidak memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, termasuk adik kandungnya sendiri. Kedua hal ini, yakni kasih dan kebencian, merupakan hal yang sangat bertentangan. Ketika seseorang hidup dalam kasih, maka ia akan susah untuk hidup dalam kebencian. Sebaliknya, orang yang hidupnya tetap di dalam kebencian, ia pun akan sulit untuk menyatakan kasih. Kasih membawa kita
kepada pemulihan relasi dengan Allah dan ciptaannya, sedangkan kebencian akan membawa kita kepada kebinasaan. Melalui Kristus, dosa dikalahkan dan relasi dengan Allah dan ciptaannya dipulihkan. Kehadiran Kristus melepaskan selubung dosa yang membuat manusia sulit untuk melihat kemuliaan Allah dan hidup dalam kasih. Pengorbanan Kristus adalah wujud kasih yang benar dan sempurna yang membawa manusia yang tadinya berada di dalam maut karena dosa dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Mengasihi dengan benar merupakan wujud dari hidup yang telah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Nampakkanlah kasih yang benar itu dalam relasi kita dengan sesama, sama seperti Kristus yang mau berkorban untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami boleh hidup dalam dunia ini semata-mata karena kasih Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kami sekalian. Karena itu, biarlah Roh Kudus menuntun kami juga untuk punya kasih yang sama besarnya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan juga kepada sesama kami. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, ya Bapa, namun kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami diajar untuk mengasihi dan menjauhi perasaan benci. Bapa dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan hidup kami hari ini, dalam segala aktivitas kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau menuntun kami tetap sehat dan kuat, punya konsentrasi yang baik menyelesaikan tanggung jawab kami, dan di dalamnya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Engkaulah berkenan memelihara anak cucu kami dalam sekolah mereka, dalam berbagai tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Biarlah mereka pun bersungguh-sungguh dalam pendidikan yang mereka tekuni hari ini. Bersyukur bersama jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita pertambahan usia hari ini. Yang bersyukur dan bersukacita atas 1 tahun lagi penyertaan Tuhan dalam hidup rumah tangga Kristen. Bersyukur bagi mereka yang boleh mengalami pencapaian dalam pendidikan maupun karir. Tuhan menolong dan memberkati, sehingga dalam rasa syukur yang mereka sampaikan kepadamu, Engkau terus mendengarkan itu dan memberkati mereka. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang bergumul dalam kelemahan tubuh. Biarlah terus mereka mengalami lawatan Tuhan, sehingga di waktu-waktu mendatang mereka boleh dipulihkan. Inilah kami Tuhan, seluruh kehidupan kami kiranya dituntun dalam pengasihan-Mu, dan kami rindu bahwa dalam seluruh hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa hanya kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Selamat menjalani aktivitas kita semua, dan biarlah nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.